ARM64 lambat laun akan menguasai dunia komputer menurut klaim CEO ARM pada Computex tahun lalu. Dimulai dari gadget yang ada di kantong, di tangan, hingga sekarang yang ada di pangkuan, bahkan di atas meja. Seperti laptop yang satu ini. Nah, sebagai ujung tombak perjuangan ARM64 di ranah PC Windows, mari kita rekap semua lini prosesor Snapdragon X Series dari Qualcomm per Mei 2025. Sebelum kita mulai mention satu demi satu lini chip Snapdragon X Series, ayo kita refresh dulu nih, apa yang bedain chip-chip ini dari prosesor PC Intel maupun AMD. Basically, Snapdragon X Series adalah keluarga SoC laptop berbasis set instruksi atau arsitektur ARM64, berbeda dengan Intel dan AMD tadi yang pakai set instruksi x86. Sebagai sistem RISC atau Reduced Instruction Set, ARM64 memerlukan resource komputasi yang lebih kecil dan efisien dalam menjalankan sebuah program dibandingkan sistem Complete Instruction Set atau CISC macam x86. Sayangnya, tentu semua aplikasi PC berbasis x86 yang ekosistemnya udah mateng di Windows tidak akan jalan di Windows berbasis ARM yang ditenagai prosesor Snapdragon X Series, kecuali dengan cara porting. Dalam kata lain, developer tiap aplikasi perlu mengkonversi atau memprogram ulang aplikasi tersebut dalam kode yang bisa jalan di ARM64 atau menjalankan emulation layer, semacam virtual machine yang mampu menjalankan sebagian besar aplikasi Windows x86 di Windows on ARM dengan catatan akan ada penalti performa. Kalau pernah dengar Rosetta di macOS, itu adalah emulation layer buat jalanin aplikasi-aplikasi yang belum di-porting. Emulation layer di Windows 11 saat ini dinamakan Prism, dan Microsoft mengklaim bahwa ini penalti performanya udah relatif minim dalam menjalankan aplikasi-aplikasi x86 yang belum di-porting. Untungnya, saat ini udah banyak aplikasi Windows populer yang beres di-porting dan jalan lancar di laptop-laptop berisi Snapdragon X Series sejak rilis pada 2025 lalu, tanda sebuah ekosistem yang lagi berkembang. Sehingga buat banyak user, terutama untuk software produktivitas sehari-hari, pakai laptop Snapdragon X Series rasanya lancar karena memang udah jalan secara native. Misalnya di Asus VivoBook A14 ini, Chrome, Office, Zoom, CapCut, dan Photoshop dan beberapa aplikasi lain yang gue pakai sehari-hari gak ada isu. Tinggal nunggu beberapa aplikasi lain aja nih dapat portingan yang optimal. Udah gitu, karena punya NPU 45 TOPS berlabel Microsoft Copilot Plus, semua laptop Snapdragon X Series dari yang Elite sampai Snapdragon X ini basically siap ngehandle workload AI lokal, terutama yang bawaan Windows. Laptop-laptop Windows on ARM ini berkat efisiensi komputasi tinggi, menyajikan daya tahan baterai lebih panjang sekaligus output panas yang lebih kecil, klaim yang valid berdasarkan pengalaman kami di Nerd Reviews setelah nyobain beberapa laptop berstiker emas, perak, dan hitam. Jadi, apa bedanya ketiga warna stiker Snapdragon X? Alright, kita mulai dari yang warna emas dulu deh ya, yang nandain kalau ini laptop dengan prosesor Snapdragon X kasta paling atas. Snapdragon X Elite cocok buat kalian yang butuh kemampuan CPU dan GPU mumpuni, misal buat ngedit video 4K, desain 3D, multitasking, hingga main game dengan performa mendekati GPU laptop discrete. X Elite biasanya kita bisa temuin di laptop-laptop kelas premium macam Yoga Slim 7X, VivoBook S15 OLED, dan lain-lain. Semua chip Snapdragon X Elite punya CPU 12 core, makanya bisa ngalahin banyak rivalnya dari segi komputasi multi-core. Terus GPU-nya ada pilihan 3,8 TFLOPS dan 4,6 TFLOPS. Make sure ambil X1E 8400 atau X1E 001DE jika mau performa grafis paling maksimal buat ngegame, ngedit video, dan sejenisnya. Kedua, stiker warna perak menandakan Snapdragon X Plus yang merupakan seri paling populer. Laptop-laptop dengan Snapdragon X Plus tentu lebih terjangkau dibanding X Elite dan recommended banget buat yang nggak seberapa demanding akan performa grafis. Cocoklah buat yang kuliah atau ngantor sebagai PR, HRD, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Nah, tapi ada 4 SKU Snapdragon X Plus dengan spek yang variasinya lebih luas ketimbang seri Snapdragon X Elite, yaitu mulai dari X1P 66100 dan 6400 yang punya CPU 10 core dan GPU 3,8 TFLOPS. Next ada X1P 4600 di tengah yang punya 8 core CPU dan GPU 2,1 TFLOPS. Terakhir ada X1P 42100 yang hanya punya GPU 1,7 TFLOPS. Terakhir, sekaligus sebagai member paling baru keluarga besar prosesor Snapdragon X generasi pertama, Snapdragon X doang adalah chip paling mainstream dan merakyat yang ditujukan buat bikin laptop-laptop yang bahkan lebih adem, lebih slim, dan lebih terjangkau. Saat ini baru ada satu SKU berstiker warna hitam, contoh laptopnya si VivoBook A14 ini sebagai salah satu opsi laptop Snapdragon paling ramah dompet per video ini dibuat.
Snapdragon X1 26100 punya spek yang actually setara X1 P42100, namun dengan clock speed lebih rendah tanpa penurunan kemampuan GPU dan NPU. Ini masih sangat capable dan efisien untuk workload sehari-hari, namun ya nggak bisa expect jalanin game atau software visual selancar SKU yang punya GPU 3,8 teraflops ke atas. Oke, VivoBook A14 berkat Snapdragon X punya beberapa kelebihan dibanding laptop Intel atau AMD di kelasnya untuk pengguna yang bukan power user dan demanding kemampuan grafis tinggi, yaitu 1. Daya tahan baterai panjang, basically kuat seharian untuk workload ringan, misal 20 jam playback video dan browsing. Kedua, NPU super efisien tapi powerful untuk jalanin workload AI standar Copilot Plus. Dan ketiga, performa adem. Harus diakui masih ada PR baik dari Microsoft dan developer software untuk bisa bikin pengalaman PC Windows berbasis ARM yang sangat optimal di segala skenario. Nah, laptop-laptop seperti Asus VivoBook A14 inilah yang bisa banget jadi kunci adopsi massal Windows on ARM berkat harga terjangkau dan dikemas dalam platform laptop mainstream yang udah familiar. Dengan harga di bawah 10 juta aja, makin banyak orang yang mulai sekarang bisa nyicipin Windows on ARM berbasis Snapdragon X Series, dan segmen non-power user inilah yang harusnya paling bisa benefit dari sistem Windows on ARM. Itu dulu aja rekap singkat soal Snapdragon X Series featuring Asus VivoBook A14. Apakah menurut kalian ada kemungkinan kedepannya bakal nyobain laptop pakai Snapdragon X? Apa justru udah ada yang nyoba? Please menang mending di komentar. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.